SMP Negeri 1 Kunduran. Voice, Inspiration, Brilliant, and Expression. Di sini kita akan mengobrol seru, penuh semangat, dan pastinya kreatif banget. Yuk nyalakan vibe-mu bareng kami. Sobat Sepensaku, ini adalah podcast perdana kita. Kita patut berbangga, akhirnya Sepensaku kita ada podcastnya loh. Tepuk tangan. Tayangan perdana ini merupakan momen spesial yang akan membahas perkembangan sekolah tercinta, yaitu SMP Negeri 1 Kunduran. Beberapa tahun belakangan ini, SMP Negeri 1 Kunduran menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Blora, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk mencapai itu, banyak sosok hebat di baliknya. Nah, Sobat Sepensaku, momen spesial ini tentu bintang tamunya juga spesial dong. Dengan adanya beliau, prestasi demi prestasi banyak terukir. Mari kita sambut dengan meriah Kepala SMP Negeri 1 Kunduran, Bapak Suparno, SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Ya. Kali tadi dulu. Nah, masih ada lagi loh teman-teman. Mari kita sambut Wakahumas kita, Bapak Prasetyo, SPD. Selamat datang Pak Suparno, selamat datang Ya, Pak. terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa sekali aura dari guru SMP Negeri 1 Kunduran. Bagaimana kabar Pak Suparno? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak sehat juga kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman yang ada di sini sehat semuanya. Kalau Pak Pras gimana? Puji Tuhan, saya juga sehat, juga Mbak Yuan juga sehat juga. Yeah. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama ya Pak. Siap. Saya dengar-dengar Bapak adalah salah satu kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Blora ya Pak. Pak Parno juga selalu punya inovasi. Dulu saat menjabat di sekolah sebelumnya berhasil menjadikan sekolah adiwiyata tingkat nasional ya Pak. Dulu waktu sekarang 2022 SMP Negeri 1 Kunduran berhasil meluncurkan Ekoprint sebagai ikon sekolah ya Pak. Itu pernah viral pada masanya loh Pak. Iya. Tiap tahun selalu ada saja gebrakannya. Sekarang apa yang menjadi motivasi Bapak bisa sampai menjadi sosok hebat seperti saat ini? Ya. Jadi gini, sebelumnya saya potong dulu karena Mbak Hosini tadi mengatakan bahwa saya itu orang hebat. Sebetulnya saya itu tidak hebat. Hebatnya suatu institusi itu adalah suatu kebersamaan, adalah kerjasama antara berbagai pihak, berbagai komponen. Jadi tolong ini agak di skip ya, bukan berarti saya orang hebat, itu tidak. Saya tidak merasa orang hebat. Ya. Memang pada zamannya itu ketika ada suatu instansi hebat, saya ada di dalamnya gitu aja. Saya ada di dalamnya. Jadi gini, kaitannya dengan motivasi. Motivasi itu kan dorongan ya. Dorongan dari dalam. Motivasi paling penting itu adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang murni datang dari diri kita sendiri. Ya. Ketika saya itu ingin menjadi pemimpin, saya itu tidak berpikir masalah uang, tidak berpikir masalah material, tapi saya itu hanya berpikir gini, ketika saya memimpin, saya harus berbeda antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Nah, karena punya keinginan berbeda itulah, maka kita harus selalu mencari celah di instansi tersebut. Adakah hal-hal yang belum ada?
yang sekiranya tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya atau terdahulu. Inovasi baru. Iya, jadi sifatnya itu hanya begini, Bapak. Jadi saya itu sifatnya hanya mencari celah-celah sesuatu yang seharusnya ada tapi tidak ada di itu. Maka itu saya munculkan. Nah, ketika itu kita munculkan pasti netizen atau mungkin masyarakat umum itu akan menilai sekolah kita atau institusi kita itu beda gitu aja ya. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi motivasi kita hanya untuk mengabdi diriku untuk negara ini. Gitu Pak ya. Luar biasa sekali ya motivasi dari Pak Suparno. Lalu saat ini program prioritas sekolah yang segera terwujudkan untuk menuju sekolah adiwiyata tentunya pasti ada kan? Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada kami? Ya, jadi gini, saya pernah mungkin ngobrol sama teman-teman guru atau teman-teman TU gitu. Jadi saya itu masuk di SMP Negeri 1 Kunduran. Ini memang yang perlu digalakkan itu ada satu kaitannya dengan sekolah berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan adiwiyata. Mengapa gitu? Mengapa kok Pak Parno datang di sini kok yang dipikir itu ada sejarahnya. Sebetulnya tahun 2016 berarti kan 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu itu kepala sekolah se-ex Kawedianan Ngawen, mulai dari Ngawen, Todanan, Japak, Kunduran, itu semuanya sudah dikumpulkan di SMP 3 Blora dalam rangka untuk ini agar sekolah-sekolah itu berkomitmen untuk menunjukkan sekolah adiwiyata. Lah waktu itu, karena waktu itu saya memang di Todanan ya, jadi betul-betul saya merespon positif dawuh itu, maka saya terapkan di Todanan. Dan seperti tadi yang Mbak sampaikan bahwa saya waktu itu bisa bersama-sama Dewan Guru, bersama-sama dengan warga sekolah membawa SMP 1 Todanan itu menuju juara satu tingkat provinsi sekolah adiwiyata. Jadi tingkat juara 1 yaitu. Lah dari situ saya terus berpikir gini, kenapa sekolah-sekolah yang lain waktu itu kok tidak menampakkan geliatnya, tidak menampakkan keinginannya untuk menunjukkan seperti itu. Salah satu contohnya adalah SMP 1 Kunduran. Sehingga ini memberikan motivasi bagi saya ketika saya di Kunduran 1 minimal kita harus sudah adiwiyata tingkat kabupaten. Karena apa? Kok hanya kabupaten? Saya tinggal 3 bulan pensiun gitu loh. Jadi saya tinggal 3 bulan pensiun, tidak mungkin mencapai tingkat provinsi atau tingkat nasional gitu. Ya. Sebenarnya saya sendiri belum paham terkait dengan sekolah adiwiyata. Mungkin Bapak bisa menjelaskan supaya semua elemen sekolah bisa memahami. Betul. Jadi sekolah adiwiyata itu secara etimologi itu asal usul kata ya. Adi dan wiyata. Adi itu artinya luhur, bagus, indah, itu artinya adi. Nah, wiyata itu apa? Wiyata itu adalah sebuah tempat untuk pendidikan atau pendadaran. Nah, kalau dua kata itu kita gabung, adi wiyata. Jadi sekolah kita sebagai tempat untuk pembelajaran, sebagai tempat untuk pendidikan, harus kita ciptakan sekolah ini indah, sekolah ini menyenangkan oleh siapapun yang datang ke sekolah ini. Maka kalau dengan perkembangan zaman sekarang namanya PHBS. Jadi PHBS itu sebetulnya PHBS dengan adiwiyata itu sebetulnya
Sama ya Pak. Iya. Sebetulnya sama. PHBS. Apa PHBS? Mungkin ada yang tahu. Kurang tahu. Perilaku PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari itu Adiwiyata itu bisa disingkat saja sekolah berwawasan lingkungan. Artinya semua warga sekolah itu memiliki kesadaran yang sama tentang lingkungan hidup. Anak-anak bersih-bersih itu tidak usah dioyak-oyak oleh guru dong. Semuanya harus peduli ya Pak Iya, ya. Bapak Ibu guru juga demikian, orang belakang juga demikian. Bekerja secara ikhlas, rileks, ya, rileks, ikhlas, dan tanpa unsur perintah. Kok iki ono sampah kan? Oh ada sampah, satu butir, satu bungkus permen misalnya kan. Kita melihat satu bungkus permen ada di lantai, tanpa diperintah atau tanpa merintah, kita ambil. Kita masukkan di tempat yang semestinya. Ini sebetulnya yang pengen dibentuk di dalam Adiwiyata adalah karakter. Jadi sekali lagi Adiwiyata itu adalah membentuk karakter berbudaya lingkungan hidup. Karakter untuk hidup sehat. Begitu Pak? Wah, ternyata menjadi sekolah Adiwiyata itu kompleks sekali ya, Pak. Luar biasa kompleks. Tentunya kedepannya sekolah kita menjadi sekolah Adiwiyata. Bagaimana program ini bisa terwujudkan? Mungkin bisa sharing? Ya, jadi program Adiwiyata itu bisa terwujud itu memang ada beberapa komponen ya Pak. Mungkin Pak Pras juga ada ya Pak. Ya. Di antaranya komponennya adalah kebijakan. Ya. Kebijakan itu adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam sekolah ini, termasuk peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Ini kan 3 menteri ini saling koordinasi, jadi menentukan arah. Jadi arah Adiwiyata. Nanti di dalam sekolah pun juga ada ketentuan-ketentuan kebijakan dari pimpinan, dari tim, ya, yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan agar semua warga sekolah itu sadar. Intinya ini loh, sadar. Betul. Sadar. Jadi bukan kok sekolah Adiwiyata itu kok bersih. Kita itu sekolah kita bersih, sekolah kita itu rimbun, tapi kalau yang mengerjakan hanya Pak Kebon itu salah. Iya. Mohon maaf ini, itu salah. Yang mengerjakan harus kita gitu loh maksud saya. Semuanya harus terlibat. Kita itu ya saya, ya kamu, ya mereka kan gitu loh. Jadi ya kerja sama itu yang penting lagi. Betul juga, karena di dalam dokumentasi yang nanti akan kita kerjakan itu termasuk kepala sekolah juga ada terlibat di situ. Betul, siap. Oke. Semuanya harus terlibat. Kira-kira bisa nggak Pak sampai Jawa Tengah bahkan sampai nasional? Ya kalau yang ditanya saya selaku pemimpin, jawaban saya harus bisa. Itu jawaban saya. Tapi kalau yang ditanyakan itu kepada semua komponen yang di sekolah ini, mari jawaban kita gini, mari kita berusaha menuju ke sana. Gitu. Sebab yang bicara kepala sekolah itu kan perintah, instruksi Pak, harus kan gitu, harus kan gitu. Tapi kalau sifatnya itu kebersamaan ya, mari kita berusaha. Kita dukung bersama-sama. Ya gitu, jadi kita dukung bersama-sama untuk keberhasilan ini gitu. Semoga harapan ini bisa terwujudkan Amin, dengan maksimal ya Pak. Siap. Ya, paling tidak kita masuk di Adiwiyata tingkat kabupaten dulu ya Pak. Oke ya, terus itu harus. Jangan kita kejar itu dulu. Nanti sambil kita proses untuk ke depan mungkin dengan pasukan yang baru tentunya untuk menuju sekolah Adiwiyata yang tingkat Jawa Tengah. Ya, jadi saya tambahkan ini, mohon maaf kepada para warga sekolah. Memang saat-saat mulai dari saya masuk menginjakkan kaki di SMP Negeri 1 Kunduran ini, banyak hal-hal yang tujuan saya itu baru untuk membuat situasi rindang, situasi
menyenangkan, tapi belum sampai pada adiwiyata yang sesungguhnya. Tapi semua warga sekolah tahu bahwa perubahan-perubahan yang ada di sekolah ini dengan adanya Pak Parto semakin sekolah kita semakin alhamdulillah, tapi perubahan fisiknya juga luar biasa. Tapi bukan kok terus saya takabur gitu ya Pak. Jadi intinya sayanya pengennya dimanapun tempat saya berada, saya masih hidup, saya masih punya tenaga, masih punya pikiran, masih punya daya, akan saya kerahkan tenaga, daya dan pikirannya untuk Indonesia. Intinya itu kalau saya Pak. Sekarang ganti ke Pak Pras. Bagaimana proses dan persiapan sekolah kita menuju sekolah adiwiyata? Mungkin Pak Pras bisa sharing? Oke, terima kasih. Ini juga saya ucapkan selamat untuk podcast kita yang perdana dari adalah suatu wujud komitmen bahwa kita dengan podcast ini kami membawa podcast sinergi dengan Sekolah Adiwiyata Pak Parto. Saya akan memberikan nama podcast berseri Pak. Oh iya siap. Artinya bersih, rapi, dan indah. Artinya di sini bahwa podcast berseri ini nanti mungkin kalau kita punya podcast span 5-nya, kita punya podcast berseri untuk sinergi dengan Adiwiyata. Oke Pak. Saya potong sebentar ya Pak. Iya Pak. Jadi saya kemarin itu mohon maaf teman-teman, ini tim nih. Saya ini span 5 SMP Negeri 1 Kunduran itu kan saya share ke grup MKKS. Saya itu ada pertanyaan yang tidak bisa menjawab. Dan nanti tolong tim itu bisa menjelaskan ya artinya span 5 itu apa ya. Jadi ini mungkin bisa ditayangkan di tayangan berikutnya kan begitu gitu. Jadi itu ada pertanyaan begitu dari kepala sekolah. Nanti kita akan lanjut dengan adanya span ini ya. Gitu. Oke. Mungkin saya bisa menjawabnya Pak. Span 5 itu adalah singkatan dari SPAN itu adalah SMP Negeri 1 Kunduran. Kalau 5 itu adalah Voice, Inspiration, Brilliant, and Expression ya Pak. Gitu. Oh begitu, jadi itu sebuah akronim gitu ya. Ya alhamdulillah kalau sudah, mungkin penjabarannya Pak. Iya, lebih betul gini Pak. Iya. Jadi SPAN itu betul tadi disampaikan oleh beliau Mbak Yuan bahwa SPAN adalah dari akronim SPAN kata SMP Kunduran. V atau voice-nya adalah kita sebagai sarana untuk saling sharing bersama-sama, dan innovation adalah wujud hal apa yang nanti akan kita sampaikan di forum ini, hal-hal inovasi yang ada di sekolah kita ini. Brilliant adalah wadah di mana kita untuk mencari tempat-tempat atau anak-anak yang punya ide-ide kreatif. Ternyata luar biasa ya. Jadi saya terima kasih sekali melalui podcast perdana ini. Setidak-tidaknya ada materi dan juga sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari teman kepala sekolah di Kabupaten Blora tentang span 5 itu apa gitu. Alhamdulillah gitu. Termasuk juga mau setelah kita ini Pak, biar semua orang tahu bahwa gitu kita ya? Luar biasa gitu. Termasuk pengennya juga luar biasa gitu ya. Iya. Oke. Lanjut ya Mbak, tadi saya sampaikan bahwa hal-hal yang perlu disiapkan untuk sekolah adiwiyata yang disampaikan oleh beliau Pak Parto tadi sudah cukup banyak sebenarnya. Tetapi ada hal yang paling penting di dalam sekolah adiwiyata, bahwasanya kami membentuk tim sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Kunduran ini mempersiapkan banyak hal. Salah satunya adalah persiapan fisik. Dan fisik, saya tidak bisa ngomong. Sekolah kita sudah luar biasa oleh beliau Pak Noong yang sudah mengubah sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa. Yang kedua, ini harus ada persiapan personal, di mana di dalamnya kita harus mampu, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, mengubah pola pikir semuanya, termasuk siapa? Satu, siswanya. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, tenaga pendidikan, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Dan juga termasuk warga sekolah di lingkungan sekitar kita, Pak. Iya betul Pak Parto. Yang itu yang harus kita ubah, kalau kita persiapkan. Selain itu ada dokumen-dokumen yang
wah luar biasa Pak Parno. Perlu dipersiapkan. Kalau tidak salah ada 29 indikator. 29 indikator itu di dalamnya harus ada bukti fisiknya, yang semuanya harus ada di sekolah ini, dilaksanakan betul. Kalau tidak dilaksanakan, otomatis nanti ke jenjang sekolah untuk menuju sekolah adiwiyata tingkat kabupaten tidak akan terpenuhi. Maka kami dari tim berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Nah, ini yang harus kita kejar, Mbak. Dan selain itu, kita harus bersama-sama mempersiapkan sekolah ini dari fisik, dari pola mindsetnya harus kita ubah. Jadi itu yang paling utama yang harus kita kerjakan. Karena apa? Ini tinggal waktunya tinggal sedikit. Kalau nggak salah di bulan depan, iya Pak, betul, November nanti. November itu wacana kalau tidak ada perubahan akan ada penilaian untuk tingkat Kabupaten Blora. Maka kita harus bahasa Jawanya cancut cali wondol itu Pak. Yang kita, penting gini Pak, semuanya harus semangat. Harus Pak, kita harus semangat ya. Kebetulan tim kami itu solid sekali. Jadi mohon doanya Pak Parno dan semua elemen sekolah yang ada di sekolah ini untuk bisa menuju paling tidak lah untuk tingkat Kabupaten Blora. Ya, syukur nanti Pak Parno setelah jengkar atau pensiun dari sekolah ini sesekali datang ke sekolah kita ini, wah sekolah ini masih sorry ini untuk mengevaluasi selanjutnya Pak Parno. Gitu. Oke, terima kasih. Wah, ternyata menjadi proses untuk menjadi sekolah adiwiyata itu cukup panjang luar biasa. Panjang. Tidak instan, Mbak. Tidak instan itu seperti 1 minggu selesai atau 1 jam jadi tidak bisa. Nah, saya pikir sudah cukup sharing kita hari ini. Kesimpulannya, kira-kira kapan sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata? Wah, ini kalau tadi saya sampaikan, untuk menuju sekolah adiwiyata tentunya kita harus proses dulu ya. Dan kebetulan proses ini sudah berjalan sampai detik ini, sampai pada tahapan pengisian SIDIA melalui aplikasi dari LBS tadi sudah selesai. Yang kedua adalah proses akumulasi indikator yang nanti akan kita upload dan kita nanti akan dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Dan moga-moga di bulan November nanti adalah penilaian untuk adiwiyata, dan setelah itu tidak akan jauh lah, paling nggak tahun ini mungkin sudah sekolah kita harus, kita kata Pak Parno tadi, harus menjadi masuk sekolah adiwiyata. Semoga target yang sudah direncanakan bisa terwujudkan sesuai rencana ya Pak. Ya, atas kerjasama yang solid, doa kita bersama, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin. Ya, betul. Sekolah kita betul-betul bisa menciptakan menjadi sekolah adiwiyata walaupun baru tingkat kabupaten gitu. Semoga sekolah kita semakin maju serta seluruh warga sekolah kita berkomitmen dan peduli terhadap lingkungan hidup yang menerapkan sistem dan tata kelola sekolah berwawasan lingkungan untuk mewujudkan perkembangan berkelanjutan. Saya siap mendukung SMP Negeri 1 Kunduran menjadi sekolah adiwiyata. Pastinya Sobat Sepensaku di rumah juga dong. Terima kasih kepada Pak Suparno dan kepada Pak Pras atas inspirasi yang telah dibagikan pada kita semua ya Pak. Sama-sama ya. Dan untuk Sobat Sepensaku, terima kasih sudah mendengarkan Spen 5 SMP Negeri 1 Kunduran, Voice, Inspiration, Brilliant, and Expression. Jangan lupa setiap inspirasi kecil bisa menyalakan semangat besar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap berkarya, tetap beraksi, dan teruskan tebarkan vibe positifmu. Salam kreatif dari kami, Spen 5. Bye-bye.